Oh, ini udah nih. Udah. Ya, gila. Itu kita lagi hari libur ya. Gue masih posting padahal. Ya udah posting dulu apa-apa. Gue yang basa-basi dulu kamera. Ya, kita kebetulan banget lagi hari libur ya. Lu kecolok pakai ini loh. Mau di Oke guys, jadi ya kembali lagi bersama kita di PPM Project, Pusat Pengaduan Keluhan Masyarakat. Ya, kita hari ini lagi libur dan kerjaan kita banyak banget. Seperti yang kalian lihat ya, keluhan masyarakat banyak banget. Namanya tapi PT Sarko. Kayak apa ya, maksud gue ini kan hari libur ya. Kita tuh, Iya. yang namanya manusia tuh butuh work-life balance gitu kan. Dan balik lagi ya, kita bakal libur panjang. Ya, libur panjang. Kita ini tag di hari Minggu dan kita masih punya 3 hari kosong Kita lagi ini, ke depan. Buat lo yang pabrik kalau diam. gue enggak. Gue hari Selasa tetap masuk. Hari Selasa tetap masuk tuh. Gimana? Nyaman nggak kerja di tempat seperti itu? Nyaman gak nyaman ya harus. Namanya butuh ya, duit. Duit teman-teman gitu. Nah, ngomong-ngomong soal work life balance. Ya. Ngomong-ngomong soal work life balance. Kita udah pernah ngomongin soal work life balance. Ini apa nih? Pernah gak sih lo ngalamin mati rasa? Kenapa jadi kata itu? Anjing jauh gue. Oh sih. Nah, gitu. Bridging-nya tuh patah. Patah-patah banget itu anjing. Tapi gini, apa nyambung? kita beberapa hari yang lalu sempat diundang. Anjing diundang. Kita diundang sama salah satu kru yang ada di film Perayaan Mati Rasa buat ikut di gala premier sama di konsernya. Ya, konsernya. Konser yang diadakan sama Cinemaku Picture gitu. Betul. Nah, menurut lu Plek, gimana tuh konsernya kemarin? Kan katanya lu punya pembahasan banyak nih soal konser Plek. Nah, kita ini episode kali ini kita akan membahas seputar itu deh. Pengalaman kita dulu nih pertama nih. Pengalaman kita di konser dulu nih. Konser berarti ini enggak usah bahas yang sana dulu ya. Belum kesana. Ya udah, berarti Ini kalau soal konser-konseran ya, karena di antara lu dan gue ini yang mungkin pengalaman konsernya lebih banyak tuh gue. Ya, lu benar. Menurut gue menurut gue kemarin tuh konsernya lumayan oke. Lumayan oke tuh. Lumayan festival tapi kan itu Iya, jatuhnya festival kan. Festival. Menurut gue lumayan oke, venue-nya oke. Kecil tapi Bermakna. Iya. Kecil tapi bermakna. Benar. Gue tuh suka yang kecil tapi bermakna. Kayak apa tuh? Iya, maksud gue yang kecil kan bukan berarti tidak terlihat. Tapi yang kecil itu justru jarang yang menemukan. Iya. Betul. Iya, emang yang gede soalnya yang dilihat orang. Bisa Soalnya gitu. gue selain konseran festival itu, gue juga sebelumnya sempat pernah 2 kali gue festival di Sumarekon. Yang Ada namanya Synchronize. Soundfest. Oh ya, Soundfest bukan Synchronize. Synchronize gue belum pernah coba. Soundfest itu juga seru karena untuk gue yang introvert, konseran itu tuh jadi ajang apa ya? Selain gue emang pengen nonton bandnya ya. Selain gue pengen seru-seruan melepas stres ya. Iya, lepas stres. Teriak-teriakan segala macam gitu. Teriak-teriakan tuh. Gue habis kemarin nih. Benar. Soalnya kita habis foto bareng kan. Itu nanti dulu. Tapi kita jelasin dulu kenapa ada festival ini. Jadi Cinemaku Picture ini akan rilis film di tanggal 29 nanti, ya kan? Mungkin ini ketika ini tayang udah rilis sih. Ya. Mungkin. Perayaan Mati Rasa seperti itu. Jangan lupa nonton di bioskop, guys. Benar, jangan lupa nonton di bioskop karena itu film yang bagus banget menurut gua. Dia enggak ikut gala, gua ikut gala. Itu nanti dulu, kita balik lagi ke konser tadi. Gua akan menjelaskan dulu nih. Kenapa? Jadi Cinemaku Pictures ini untuk mempromosikan film-film di tahun 2025 ini. Oh gitu. ya. Jadi ada announcement film-film dari Cinemaku Picture pada konser kemarin. Jadi buat kalian yang datang kemarin, harus kalian tahu ada film apa aja dan juga dapat sambutan juga dari para cast-nya juga gitu. Salah satunya ada Yasamin Jasem. Betul. Ini adalah tingkat tertinggi tahun 2025 gua. Ya lanjut lah. Tapi balik lagi ke konser tadi ya. Di konser itu untuk gue yang introvert, selain gue pengen nonton bandnya, gue itu banyak gue tuh orangnya suka scanning. Oke, lu pick me berarti. Gue tuh orangnya suka banget scanning. Nggak gitu dong. Maksudnya gue tuh suka ngeliat sekitar. Gue tuh suka kayak misalkan ya udah gue diem aja di keramaian. Terus gue ngeliatin sekitar, karena kadang ketika di keramaian itu kita bisa ngeliat hal-hal
hal-hal baru, Oh berarti hal-hal aneh. iya. Berarti lu gak usah pakai scanning sih. Emang lu suka ngehujat deh gitu. Iya. Gue Mas bambang kayak mas itu. Iya, itu salah satunya. Iya. Jadi waktu di konser kemarin tuh ya, kita semua ngelihat ada satu mbak perawakan ini bener-bener kayak mas-mas. Punya tete. Iya, Kecil sih. tapi kan gue nanya itu cowok apa cewek gitu kan. Iya, laki banget sih. Katanya coba liatin aja selangkangannya. Oh, wow. Gue liat, iya. Si itu yang ngomong ya? Yang sama lo ya? Ya nggak tahu. Kalau nggak dipegang. Tapi nggak sopan. Kalau megang kan nggak sopan. Maaf, Mbak, Mas, tar dulu. Nah. Oh iya. Oke, nggak, saya memastikan aja saya bener apa enggak sih gitu. Keanehan lainnya, bukan keanehan sih, cuman ini gue gatel aja mulut gue emang sampah aja kali ya. Ada mas sama mbak pacaran. Tapi gue entah kenapa gue kalau ngeliat itu tuh ketawa, ngeliat mereka tuh ketawa. Yang di sebelah kiri tuh ya, yang arah jam 11 ada jam 10 ya. Pokoknya yang gue bilang, yang lu bilang peluk-pelukan segala macam. Iya. Lu berdua juga gitu gak sih? Enggak, tapi kayak gimana ya? Tapi kan lu berdua juga gitu. Enggak, tapi nempel. Tapi lu enggak, tapi mereka tuh kayak eye contact sambil nyanyi. Itu kayak wah, lucu apa geli? Sebenarnya mungkin kalau pas aduh anjing gue ini agak jahat sih. Kalau aduh kita tunggu Rafli di cancel abis ini teman-teman. Kalau misalkan si ceweknya oke, mungkin jadinya oke. Oke. Fisik ya teman-teman ya. Jadi kalau lo mau yang lucu-lucu gitu sama cowok lo, pastikan lo ganteng dan cantik teman-teman buat dia. Kalau gua kan semua orang berhak untuk lucu kalau menurut gua. Jadi maksud lo kalau lo mau bertingkah cute itu harus lucu, harus cantik gitu, Play. Harus fisiknya harus bagus gitu, Play. Atau gimana emang harus langsing gitu-gitu emang. Emang gitu, Play. Aduh anjing. Dia enggak berani ngomong teman-teman. Bener. Enggak salah, lucu aja gitu kayak. Lucu apa anjing? Ada dua beda nih soalnya nih. Lucu kayak anjing. Tapi anjing lucu, gue suka anjing. Sudah gitu udah selesainya ya. Gue sebenarnya nggak masalah. Itu kan preferensi orang-orang kan ya. Cuman untuk gue itu gue ketawa aja ngeliatnya. Pas sudah selesainya dia duduk di bawah deprok anjing. Megang kaki cowoknya kenceng banget anjing. Oh, diseret sama cowoknya. Tapi dari konser kemarin festival kemarin tuh gue ada Nadine. Gue finally bisa ngeliat Menteri Pendidikan kita. Nadine Makarim. Ada Nadine Amiza dan dia cantik banget as always. Kayak yang gue nonton di KBB waktu itu cantik banget. Di Soundfest pertama gue itu juga ada Nadine kan. Cuman waktu itu kan panggungnya kecil banget dan menurut gue itu sangat tidak cocok dengan Nadine karena Nadine tuh udah semasif itu, fansnya udah banyak banget. Iya sih. Kemarin sampai bikin lingkaran. Kecil. Keren jadi gue waktu pas di Soundfest nggak sempat untuk nonton Nadine. Cuman untungnya di perayaan Mati Rasa kemarin akhirnya gue kesampaian gue untuk nonton Nadine. Betul. Cantik banget Ji. Iya, dan dari Ibu Peri. Bener dia tuh selalu nampar gue dengan segala monolog yang dia lakukan. Pakai apa ditamparnya? Kaki dia nampar gue, itu nendang sih teman-teman. Gila. Teman kemarin gue salut ya, kemarin pas dia turun tuh gue langsung Nadine gue gitu kan. Kata dia what's up bro gitu. Sebat dulu. Iya, sebat dulu. Tahan lagi. Enggak, kalau itu Baskara. Baskara beda lagi. Gue ngajak sebat juga, katanya enggak lah gue ngepots kata dia gitu kan. Oh ya udah. Malamnya gue ketemu Baskara tuh, Bas rokok enggak? Ayolah anjing, ini gue kretek kata dia gitu kan. Maboro kretek. Pantes bisa teriak-teriak ya. Bener. Tapi ya setelah dari Nadine itu, Nadine keren banget sih kemarin. Iya. Kalau lu apa aja di konser kemarin yang lu menemukan keanehan? Gue keanehan udah banyak, cuman gue nggak mau di cancel juga. Ini cemen. Gue cemen karena gue udah di cancel dari kemarin sama Jeffrey Nicole. Pernah. Tapi sebenarnya gue sih nggak yang gimana. Paling ada evaluasi dari gue sebagai kakak tingkat ya. Evaluasi soundnya itu kemarin sempet gitu tuh. Yang mana ya itu? Ada kemarin soundnya sempet error anjing, terus kata si Farid langsung di eval cutting tuh. Enggak, itu pas di masih sore. Pas masih sore. Setelah sal. Nadine dong, sebelum Nadine naik. Oh, pas di MC ya. Iya, lagi MC. Iya. Nah, setelah dari Nadine kita ketemu sama grup yang isinya dari konser dari film itu ya. Perayaan Mati Rasa, ada Devano, ada Umay, ada Umay. Umay.
Devano, Devano, Dul, Dul, Iqbal, Iqbal. sama satu lagi siapa tuh gua lupa. Sama si itu yang di Niji. Member Niji. Oh, dia member Iya, member Niji. Niji dia. Oh, Tuh, bener. cuman kemarin naik panggung tuh yang gue lihat tuh ada si ya ada orang-orang itulah gitu. Nama grupnya Namanya itu Midnight Midnight Sarden. Ya kan. Nggak suka nih sama band-band baru gini nih. Gue bukan gak Namanya- suka. Gue ketika naik ya Midnight Serenade. Serenade. Sarden. Serenade. Seren. Serenade. Sarden. Tapi di ketika Midnight Serenade naik, Sarden anjing. Midnight Serenade naik itu gue sangat jatuh cinta sama lagu mereka yang laut. Yang laut tuh yang mana yang jauh? Yang dia jauh. Oh iya, iya. Itu juga suka tuh. Itu Dan fun fact gue tuh pas lagi konser kemarin lagu itu dimainkan gitu ya. yes. Gue nangis. Oke. Nangisnya tuh bukan kan karena liriknya kan cuma gitu-gitu aja ya. Ya. Nangisnya tuh karena video di depannya itu loh. Klip, ya. Klip-klip di depannya yang kayak mungkin dia ngambil foto-foto dari orang-orang yang udah ngirim gitu kayak siapa aja Itu yang ada udah- Farid di situ. Ada Farid. Oh iya. Iya, boncengan Gue nggak sama bapak yang naik Gue motor. nggak tahu tuh. Apa klip-klip orang-orang kayak yang udah pada kehilangan orang-orang tersebut gitu Iya. atau kucing apa gimana gitu Iya. kan. Itu Tapi gue serius sedih ada tuh. Farid, Cok. Ada Farid di situ. Lu lihat aja yang jidatnya paling mencengang gitu. Lagi boncengan sama bapaknya. Kalau nggak salah sama Zahran juga deh berdua. Sama ada foto kakeknya Farid. Ya, Waktu itu itu. sedih tuh, lumayan sedih tuh gue. Sama sebenarnya gue juga suka sama lagu dia yang Bandung gitu, Bandung yang 1507 km itu sama sih. 100 1100 ya. 157 kali. Iya, Iya, Bandung saya 1000 kilo gila lu ke Bandung, Jawa Barat Bandung. Gua motornya 1000 kilo. 157 kilo gitu-gitu tuh Iya. itu lagunya. Sama yang terakhir juga Sampai Jumpa itu juga. Gue yang paling kena menurut gue itu sih si Jauh. laut itu laut. Bukan yang Judulnya pertama, Laut. bukan yang pertama. Bukan, kosong ya yang pertama ya. Kok? Kosong. Kosong. Nah, Jadi emang lagu ini kosong banget iya, emang. kosong banget kosong. Duh. Tapi setelah itu baru ditutup sama yang mantap ya. Yang Nah, mantap. kita nggak bisa komen yang di awal karena kita datangnya pas Sal sih, Sal Iya. Priadi sih. Pas Galau Kita tuh Bunga datang Matahari. cuma pas di Sal. Kita tuh nonton cuma pas di Sal, Nadine, Sal Nadine. Midnight Serenade, Midnight sama Serenade. terakhir nih. Ini yang paling pecah nih. Belum terakhir sih sebenarnya ini. Oh belum Terakhir. terakhir. kan ada Om Leo Om Leo Bersahabat. benar. Tapi kita terakhir di Hindia. Buat kita ini yang terakhir. Ini terakhir buat kita karena Penutupan kita langsung paling pulang. pecah. Itu di Hindia. Hindia itu keren banget lagi. Itu pertama kalinya gue dengerin secara live ya Hindia. Dan akhirnya gue mengerti kenapa orang suka Hindia. Iya, kayak Baskara. Sekeren itu emang Bas. orang ini. Kenapa lo nolak ajakan rokok gua? Saya rokok lu filter. Ya, dia kretek soalnya. Ya. Coba Jingo. Wah, anjing jinggo bangsat. Pasti dia mau. Jarcok sih dia. Suaranya begitu jarcok sih kalau kata gue. Tapi keren. India keren Stay- parah. Menurut gue Hindia ya stage act-nya keren. Yang dia ini loh, Suara-suaranya keren. yang si mic-nya di Ya itu tuh terus keren. dia langsung gini, anjing itu keren banget sih tadi kata Iya gue. kan? Anjing lo ganteng kayak gitu. Iya sih, Iya, keren sih. iya. Ya udahlah. Itu makanya kata gue kan stage act-nya keren. Iya, gitu. itu keren. Itu keren banget. Dan pecah sih lagunya tuh. Percaya. Ya, dan kita kan nyanyi semua lagu gak sih? Iya. Iyalah. Gak mungkin semua Nggak kita tuh mungkin. nggak tahu lagu Hindia. Gak mungkin lah. Kita Kita tuh poser fokus tuh ya. gak mungkin. Ketika kita nggak nyanyi itu bukan berarti kita nggak tahu lagunya. Kita tuh menghemat menghemat buat suara. secukupnya, buat rumah ke rumah, Iya, buat buat kita nanti- kesana. buat nanti lagi di lagu-lagu yang memang harus membutuhkan teriakan. Iya, gitu. buat cincin ya kan. Karena memang kita excited banget gitu loh. Jadi kita menghemat suara kalau kita nggak nyanyi itu karena itu gitu. Dan Iya. pas Hindia itu memang kita kebetulan bisa masuk ke VIP. Iya. Kita bisa masuk ke VIP. Jadi kita di depan banget pas Hindia. Jadi mukanya si Baskar tuh gue zoom banget. Iya, di zoom banget dan Gini. depan kita muka. bisa satu panggung, satu area sama Sama Yasamin artis-artis. Jasem, sama Brian Domani, sama Sama Taskia, Taskia. sama si anak yang di Pamali itu loh, gue lupa namanya loh. sama Siapa? si Umay Sama juga. Umay juga. Kita- Umay punya acara sih bang. Iya sih. Gimana ya? Kita bisa sama ya Brian Domani juga kan pada akhirnya kita satu area ya sama Iya, satu Bang area Brian sama ya belakang. Domani, gila. Gila keren banget tuh. Coba sayangnya kita nggak foto bareng. Ya Brian kita Domani. nggak sempet sama Kita Brian cuma Domani. foto sama ya Samin Jasem. Yasamin Jasem. Bener. Ini fotonya. Nah ini fotonya. Ini fotonya. Ya. Kocak banget. Foto lo aja ya. Ya jangan. Foto lo juga. Foto gue merem anjing, Farid motoinnya yang satu. Yang gue nyengir. Gue 3 kali difotoin sama Farid itu. Foto gue memew Eh. aman. Tapi itu Apa? keren banget. Dan ketika di gala premier itu kita datang, kita sayangnya dapet di jam
Ya, 9. lo kan kemarin ke gala premier tuh. Gua kan gak ikut karena Iya, gua sakit kan. Betul. Sampai sekarang sebenarnya gua masih gak enak badan. Heeh. Jadi sorry ya, sebenarnya sorry kalau misalkan gua banyak batuk, banyak gitu. Karena gua lagi gak enak badan. Coba lu ceritain karena lu kemarin ikut gala premier, apa yang terjadi di gala premier tersebut? Di gala premier itu sebenarnya gue nggak ngalamin banyak hal juga karena kan kita datang di malam ya. Kita jam paling terakhir 21.45. Ya kan. Jadi para talent semua udah pada pulang. Jadi tinggal kita. Itu kayaknya yang terakhir itu justru undangan buat para keluarganya kru. Gitu. Jadi buat kru tuh nomor-nomor terakhir. Nah, ketika gue datang cuma ada satu yang gue lihat, adiknya si Arafah. Siapa? Iya. Gue lupa namanya. Ada adiknya Arafah. Dia doang tuh terakhir yang gue lihat, sama ada Javier. Javier siapa? Yang gitu. Aduh, harusnya gue ikut. Ada Javier kemarin. Harus gue ikut. Tapi dia nggak bareng sama kita, dia di jam sebelum kita. Dia nggak bareng. Jadi yang terakhir tuh pure kita undangan para kru. Dan ketika gue nonton filmnya, ini non spoiler ya teman-teman, ini non spoiler. Gue ngerasa film itu cakep banget lagi. Dan there's a lot of CGI di movie itu. Banyak banget hal-hal yang pakai green screen diijoin, terus habis itu tempelin sesuatu dan itu nggak berasa sih, nggak kelihatan, nggak kelihatan. Dan itu bagus banget filmnya, bagus banget. Bagusnya? Apa ya? Ada satu klip di awal-awal. Itu tuh bentuk introduction, itu tuh bentuk pengenalan secara singkat. Kayak cuman ada 2 menitan, tapi itu berhasil memberikan sebuah informasi yang sangat jelas tentang karakter-karakter yang ada di film, tentang permasalahan konfliknya gitu. Dan ketika jalan sampai ending, gue tuh dibikin nangis 3 kali 4 kalian gitu. Karena film itu bener-bener relatable buat gue dan sangat amat diiringi sama scoring yang indah gitu kan. Jadi bagus banget. Scoringnya tuh nggak yang receh yang isinya cuma soundtrack doang. Jadi banyak juga scoring audio yang menggunakan instrumental yang cakep banget gitu dibungkusnya. Dan color grading itu patut sangat amat diapresiasi karena itu bagus banget. Color gradingnya biru dibalut hijau dikit-dikit, gloom gitu ya. Gloomy gitu, cantik banget karena melambangkan bener-bener perasaan melankolis. Banyak banget warna biru di dalam situ karena kan memang dia pakai konsepnya laut juga, jadi banyak banget warna biru. Laut sendiri kan biru. Kalau secara apa namanya, sinopsisnya tuh Perayaan Mati Rasa ini film tentang apa sih? Perayaan Mati Rasa ini secara sinopsis tentang seorang anak yang merasa tidak dekat dengan keluarganya. Jadi semakin hari, setiap harinya semakin jauh, terasa semakin jauh. Padahal tanpa dia sadari, keluarga pun ikut mensupport dia, tapi dengan adanya barrier tertentu bikin dia merasa kayak enggak deh, gue kurang disupport, enggak deh gini gitu. Dan jadi itu konflik utamanya. Perayaan Mati Rasa ini menceritakan tentang anak yang jauh dari keluarga, yang merasa tidak jauh dari keluarga, tidak disupport, padahal sebenarnya tuh disupport. Jadi cuman memang Perayaan Mati Rasa ini adalah film yang memperlihatkan perjuangan mungkin. Iya, perjuangan. Dia ingin menjadi sesuatu karena sesuatu gitu. Gitu. Jadi dia pengen diakui gitu. Padahal dia tuh disupport, cuman dia tuh kayak denial aja. Being denial aja. Dia tuh merasa enggak disupport gitu. Padahal itu tuh semua terjadi karena dirinya juga sendiri. Dirinya sendiri. Gitu. Dan gila, film ini emosional banget. Tai. Oke, kayak nanti akan gue tonton film itu pada tanggal 29 Januari. Dan Priscilla Jamail, I love you so much. Priscilla Jamail, kamu cantik banget di situ. Iya. Gue maunya sama Yasamin aja. Lu sama Yasamin. Ya udah enggak apa-apa. Priscilla Jamail, kamu boleh DM aku sekarang. Aku tunggu DM-nya. Dari 2 kali 24 jam. 24/7 gue tunggu DM-nya Priscilla Jamail. Kontak me di bawah ya. Nanti tempelin nomor gue, jangan lupa. Itu. Sekarang tempel nomor gue, Ran. Sama tag si Priscilla. Karena gue juga pengen lihat apakah film ini serelate itu dengan gue. Apakah film ini bisa bikin gue nangis seperti film Home Sweet Loan? Belum nonton. Karena film Home Sweet Loan tuh salah satu film Indonesia yang bikin gue nangis juga tuh. Bikin nangis juga. Parah nangis itu. Karena relate-nya benar-benar relate banget. Butuh duit ya. Butuh duit soalnya BU ya. BU tuh emang lebih relate ke semua orang lagi. Jadi kalau lo mau bikin orang nangis, bikin filmnya konsepnya BU. Betul. Butuh duit.
Nah, tapi Plek, Hah? lu kan nggak nonton nih Plek Ah. kemarin, ya kan? Lu kemana sih Plek? Kenapa lu nggak nonton? Sakit anjing. Tapi kok lu ngepap? Enggak, itu kan nonton tuh kan malam, gue ngepopnya kan pagi. Oh, lu ngepapnya pagi, jadi morning tuh ya? Morning. Morning ses. Morning session. Ses, pakai X depan. Session. Oh, morning session. Tuh, denger morning session katanya Morning session kemarin ya. Ini intermezzo sedikit ya pagi-pagi itu. Gue bantuin orang yang kita omongin ini. Orang. Iya, ujian kantornya gitu lah. Ujian kantornya gitu. Kantor itu tuh ada pokoknya kayak kantor itu tuh ngasih ujian gitu. Ya, dan dia Ujian tertulis dan ujian roleplaynya tuh karena dia customer service. Roleplaynya itu tanya jawab sama pengujinya gitu. Nah, jadi pengujinya nanti jadi customer ditanya-tanya gitu loh. Jadi kalian sambil ujian sambil kalian enggak ya? Enggak dong. Enggak ya, cuma ujian. Dong. Pure ujian doang. Pure ujian aja. Ya, kan di rumah gue. Ya kan lebih menantang. Kan ada nyokap. Why not? Bener sih, cuman enggak lah. Bener sih. Tuh, lihat aja tuh. Oke. Nah, balik lagi yang tadi. Balik lagi mati ke rasa. perayaan mati rasa ya. Karena kita ngomongin perayaan mati rasa. Lo pernah mati rasa enggak? Gue mau masuk itu tuh tadi. Mau ngelempar. Mau gue yang lempar tadi ya tuh. Gue nggak mau ditanya duluan soalnya. Gue pernah mati rasa atau enggak? Sebenarnya gini, Plek. Pada dasarnya hari ini juga gue mati rasa. Lu kesemutan sih kalau sekarang ya. Jadi sebenarnya kalau ngomongin mati rasa ya, gue yakin semua orang pasti pernah mengalami mati rasanya sendiri-sendiri dan pasti akan mengalami mati rasanya someday. Yang mana padahal sebenarnya itu bukan mati rasa, melainkan kalian sudah terlalu capek, kalian jadi apatis terhadap sesuatu. Dan kalau ke depannya ketika kalian disakitin, kalian tidak merasa sakit hati, itu bukan kalian mati rasa, melainkan kalian sudah beradaptasi dengan rasa sakit. Gitu. Wah, anjing, bagus banget itu tadi kata-katanya, gue sampai lupa apaan. Gue mau apa tadi? Iya. Karena menurut gue kalau misalkan ada orang yang bilang dia mati rasa sampai akhirnya dia nggak bisa suka lagi ya sama orang lain, menurut gue enggak sih. Karena lo tuh bukan mati rasa sama orang lain, lo lebih ke belum nemu aja orang yang tepat bisa nge-turn on rasa lo lagi tuh. Oke. Kalau menurut gue, karena itu yang sebenarnya sekarang juga lagi gue rasain. Gue bisa bilang mungkin mati rasa, tapi gue tetap positif karena gue ngerasa kayaknya gue ini bukan mati rasa. Gue mungkin mati rasa, tapi gue yakin pasti akan ada seseorang yang bisa nge-turn on rasa itu kembali. Di turn on tuh. Iya, gue juga seneng kalau di turn on tuh ya. Gue juga seneng banget. Kayak dilus-elus. Wah, anjing, jijik banget. Play jangan lus gue. Enggak, tangan gue di sini nih. Bukannya. Yang bawah ya ternyata. Oke, jadi yang bawah yang ngelus-ngelus. Oke, jadi lu pernah juga mengalami mati rasa itu? Pernah juga. Sama, gue juga pernah. Untuk pengalaman mati rasa itu. Siapa sih yang enggak mati rasa ketika lo udah lagi sayang-sayangnya sama orang terus di hubungannya tidak berjalan dengan semulus itu, yang lu mau itu. Ya. Terkadang terkadang akhirnya apa tuh? Berpisah adalah satu-satunya jawaban. Okay. Karena udah nggak bisa saling mensupport satu sama lain lagi, atau mungkin salah satunya sudah saling menyakiti. Kayak bencong anjing gini ya. Motivate anjing. Iya. Oke. Jadi lu pernah mengalami mati rasa lo itu kapan sih, Ple? Kalau boleh tahu. Setahun kemarin. Emang gue juga 2 tahun lepasnya. setahun inilah. Tapi untuk pengalaman mati rasa itu pasti kan penyebabnya adalah patah hati terhebat lo ya. Iya. Nah, bisa dijelaskan nggak, Ple? Apa itu patah hati terhebat lo? Patah hati terhebat gue. Soalnya kalau patah hati terhebat gue tuh bukan cewek malah. Bukan cewek. Bukan. Cowok berarti. Iya. Berarti cowok. Lu bercinta dengan laki-laki, Ple. Lu baru saja bilang bahwasan lu bercinta dengan laki-laki, Ple. Gue gak bilang. Gue cuma bilang patah hati terbesar gue tuh bukan cewek. Bukan karena cewek. Tapi karena cowok. Kenapa cowok itu, Ple? Bokap gue meninggal.
meninggal. Anjing anak ini. Mau ngomong mati dikira ayam bokap gue anjing. Bokap gue juga di Kalimantan, bro. Di Balikpapan. Meninggal. Enggak meninggalnya di sini. Oh. Tapi kan di Balikpapan di Kalimantan kan. Balikpapan Kalimantan gak sih? Oh iya. Iya kan? Kenapa? Oh, kuburannya. Iya, jadi Gue kira bokap lu di Balikpapan yang benar-benar di Balikpapan. tapi yang bener kan? Iya sih. Itu patah hati terhebat gue sebenarnya bukan karena wanita. Tapi karena meninggal bokap gue itu benar-benar meninggalkan bekas luka karena yang, Tuhan berkata lain. ya yang sangat mendalam buat gue. Sampai patah hati itu tuh bukan cuma ngaruh ke hidup. Maksudnya bukan cuma ngaruh ke feel gue doang gitu. Tapi ngaruh ke seluruh kehidupan gue sekarang. Ngaruh ke seluruh kehidupan gue jadi berubah. Gue jadi harus mengalami hal-hal seperti ini yang gimana kalau misalkan gue mau berangan-angan ya, seandainya bokap gue masih hidup mungkin gue nggak akan se-struggle ini sekarang. Kayak bukannya gue masih kecil ya gitu. Iya. Kok kayak sekarang harus dituntut gue harus punya planning yang jauh banget ke depan gitu. Kok beban ini terlalu berat ya? Gue patah hati terbesar gue ya itu 2021 sih. 2021 tuh banyak banget kehilangan sih gue. Itu digampar semua di 2021 sih. Bokap kehilangan. Meninggal, terus Sukabumi kebakar. Kan gue bakar Sukabumi anjing. Ya Sukabuminya hilang. Orang di Sukabumi yang hilang. Ada yang hilang di Sukabumi, terus juga. Tapi di tahun terburuk lu tuh ya. Itu tahun terburuk gue, banyak banget kehilangan gitu kan, ribut segala macam sama ada teman gue gitu kan. Jadi kayak there's a lot of things that happen in 2021 gitu kan. Dan ya tapi 2021 gue bisa senang juga karena gue dapat kerja. Iya. Cuman yang sangat disayangkan adalah saat itu gue berpikir kayak bokap gue sembuh gue beliin apa gitu kan pakai gaji pertama gue gitu. Ternyata tidak sembuh teman-teman. Ternyata lanjut ke tahap berikutnya meninggal. Jadi gimana ya? Tapi ngomongnya sambil seneng kan kayak emang anak anjing. Udah gue mau gimana sekarang? Gue mau gimana? Gue mau sedih. Kasihan bokap gue kalau gue sedihin terus. Semakin kita sedih semakin tidak tenang mereka di dalam sana play. Jadi kita tetap harus being happy with something. Gitu. Karena ya life still goes on everybody. Betul. Ya, jadi mati rasa itu yang sangat luar biasa. Sampai gue ada satu lagi, Ding. Apa tuh? Ini juga lumayan salah satu patahan terbesar kayaknya deh. Bukan karena cewek juga sih. Tapi pertemanan. Oh, yang itu. Iya. Yang ber-15 ya. 8. Samarkan itu biar enggak ketahuan. Lu ber-8 lagi. Biarin aja. Kalau orang yang nonton biar mereka tahu. Oke nanti. Oke lanjut. Iya biar kalau mereka nonton biar tahu kan. Iya. Itu jadi Andita. Jadi ini kalau misalkan mau dicerita sedikit ini sebenarnya agak-agak internal gitu kan. Internal factor. Internal banget. Iya. Jadi gue itu punya pertemanan, ada dua circle lah bisa dibilang ya. Circle kita ini nih, gue sama dia dan lain-lain ini. Sama satu lagi tuh ada sama juga teman dari SMP. Itu ber-8, 4 cowok 4 cewek. Dan gue ini sama mereka ini deket banget. Bener-bener deket banget. Gue ngerasa udah mereka tuh kayak rumah gue. Gue ngerasa kalau mereka itu bener-bener yang support sistemnya gue banget gitu. Pada saat itu ya. Bahkan even ketika bokap gue meninggal pun mereka ada buat gue gitu-gitu. Oh my god. Itu makanya gue memang sesayang itu sama mereka. Tapi suatu ketika di tahun 2020 akhir, temen lu pada anjing tuh bilang. Emang biarnya ya, emang babi ya bang. Di tahun 2020 akhir itu ada satu masalah. Tiba-tiba gue dijauhin. Tiba-tiba pokoknya anjingin ya. Tiba-tiba setiap lagi ada sesuatu nih grup nih lagi ngomong, gue nimbrung, sepi bang. Langsung sepi guys. Oh my god, toxic banget. Dan situ gue akhirnya nyadar ketika gue ngeliat salah satu story Instagramnya teman gue. Itu dia bikin story lagi main bareng, tapi nggak ngajak gue. Berarti punya grup sendiri. Iya, dan akhirnya ternyata gue tahu mereka itu punya grup yang dimana di grup itu nggak ada gue. Gue sih left grup. Terus akhirnya gue karena udah ngerasa ada yang nggak beres, gue tanya dong ke salah satu orang di grup itu yang emang gue ngerasanya lumayan dekat sama dia, anak cewek, karena
gue yakin yang punya masalah sama gue anak cewek, Oh. gak mungkin cowok. Kenapa tuh? Gue ngerasa gak mungkin aja kalau cowok, karena gue gak pernah nyenggol anak cowok. Oh, lu nggak pernah nyenggol anak cowoknya. Maksud gue yakin anak cowok tuh gak akan sebaperan kayak gini gitu. Masa sih? Ya kan gue nanya doang, masa sih? Kenapa sih? Lu pada cengar-cengir tuh kenapa? gue gak tahu. Iya, oke. Cuman Laki kan kalau gak baperan. gue yakin aja kayak gitu. Soalnya laki kan gak baperan. Iya. Benar. Terus ketawa, Mon. Terus Terus gue tanya, akhirnya dia ngasih tahu tuh ternyata gue punya salah sama 3 orang tersebut, termasuk dia ini. Yang dimana ternyata masalahnya itu menurut gue sepele, walaupun ada emang satu orang yang masalahnya oke lah, lumayan, ya udahlah, lumayan wajar kalau misalkan dia marah sama gue. Cuman kan yang gue sayangkan, kita ini kan sahabatan gitu ya. oh, besties ya. Bestie, sahabat gitu loh. Gembar-gembornya pun di sosial media itu sahabat. Gembar-gembor. Gitu. Iya dong. Iya, benar. Kita kan grup-grup yang circle gue yang itu kan sering banget posting sosial media. Benar. Pasti di sosial media tuh gembar-gembornya kita sahabat segala macam. Tapi yang gue sayangkan, ketika gue buat salah, bukannya ditegur atau ya ditegur gitu, tapi gue malah dijauhin langsung gitu. Yang buat gue tuh lumayan sakit hati di situ. Ya kenapa gue mau dijauhin gini-gini nih ya? Apa emang salah gue tuh segitunya banget? Sebesar itu padahal menurut gue kayak nggak sebesar itu. Dengan lu ngasih tahu gue dan gue pun tahu kalau itu salah gitu loh. Gue bisa minta maaf dan selesai gitu loh. Dan sampai akhirnya di situ ya udah, gue minta maaf sama mereka semua. Even ke orang-orang yang menurut gue kayak gue nggak punya salah sama mereka, gue minta maaf. Yang biarin. Gue minta maaf. Satu-satu nggak di grup gitu ya. Gue PC satu-satu, gue chat satu-satu. Tapi dari respon-responnya mereka nggak ada yang merespon baik. Maksud gue kayak nggak ada yang merespon kalau misalkan emang dia tuh pengen balik lagi. Mereka tuh pengen gue ada lagi di circle mereka gitu loh. Gue beranggapan seperti itu. Mereka nggak ada yang merespon gue dengan baik. Akhirnya gue ngerasa kayak ya udahlah. Kayaknya gue live aja dari grup ini, karena untuk apa kalau misalkan gue ada di grup itu tapi gue gue nggak dipengenin gitu. Jadi ya udah, akhirnya gue live grup. Lumayan lama, bertahun-tahun, 1 tahun 2 tahun 3 tahun, gue sakit hati ketika mereka main bikin story bareng. Itu gue ngerasa kosong, gue ngerasa kayak anjing, harusnya gue di situ gitu. Ari Lasso hampa. Itu salah satu patah hati gue juga. Itu salah satu patah hati lo, ditusuk dari belakang sama temen lo sendiri. Benar. Makanya jangan pernah temenan sama yang main muka dua. belakang. Bener. Depends. Tergantung. Karena kalau kata temen gue, kalau orang cowok yang suka main belakang tuh boti. Ini secara literal apa? Karena secara harafiah sama secara implisit juga sama ya. Suka main belakang bot. Berarti secara pertemanan tuh lu trigger lah gitu. Langsung jadi kosong, hampa ya kan. Karena memang di saat bokap enggak ada, mereka yang ngisi. Di saat mereka enggak ada, ya siapa lagi yang mau ngisi gitu kan. Oke, makanya lu main Bumble tuh. Belum waktu itu. Oh, belum main Bumble, belum ya? Belum. Pada saat itu belum. Tapi udah skena. Tahun 2021 ya belum skena. 2022 baru skena. Gue skena tuh ya pas kerja gue. Pas kerja lu udah skena. Pas kerja baru kerja sebulan 2 bulan tuh baru gue mulai skena. Benar. Emang kan udah ada duit. Udah ada duit. Udah bisa buat beli begini-gini ya. Iya, udah bisa beli skena ya, skena outfit ya. Ini udah bisa beli. Oh. Udahlah ya. Tekno ya. Oke, tapi Bre, apa? Kira-kira Bre, apa sih yang membuat lu tuh untuk tetap menjalani hidup lu gitu? Tetap menjalani alasan apa yang membuat gue tetap hidup gitu. Yang gue baca tulisan gue sendiri bingung gua. Dia yang bikin pointer, dia yang bingung aja. Hal yang membantu untuk tetap hidup. Apa sih anjing? Ngantuk banget lu tadi pagi. Alasan apa yang membuat gue untuk bertahan untuk tetap hidup? Ya alasannya lah. Dia lu kenapa sih masih hidup sekarang? Gue sebenarnya sempat mikir kayak gue pengen mengakhiri hidup gue, tapi akhirnya gue tersadar ketika ternyata banyak hal-hal kecil di sekitar kita ya teman-teman. Itu tuh hal-hal kecil itu tuh yang
sebenarnya mungkin menurut kalian itu nggak kelihatan karena itu kecil, karena itu nggak berarti. Tadi lagi. Karena itu nggak berarti, tapi sebenarnya kalau kalian perhatiin aja sedikit hal kecil itu bisa jadi alasan kalian untuk tetap hidup. Kayak kalian keluar rumah ngeliat ada kucing, ya udah kucing di pinggir jalan atau gimana lucu ya, Dekil. itu aja bisa jadi alasan kalian untuk hidup untuk tetap ngeliat kucing kecil imut itu gitu. Kalau dekil tuh dari tadi mainnya fisik ple. Dari tadi mainnya fisik. Kan gue belum ngomong apa-apa. Kenapa nggak bilang kucing aja? Kenapa harus detail sampai lucu kecil gitu? Ya Fisik banget mainnya. kalau nggak imut juga orang malas. Kalau kucingnya hitam gede gendut gitu, lucu sih tetap sih. Kucing Lucu hitam gendut. kalau manusia Ya lucu. Tergantung tingkahnya. Kalau tiba-tiba nonjok orang nggak lucu, Iya. ya kan? Udah gendut nonjok orang gitu kan? iya. Salah nih gue nih. Lanjut deh. Ya kalau untuk gue pribadi sekarang alasan kenapa gue tetap bertahan hidup ya, karena masih banyak game-game yang mau gue mainin ya. Deketan mas. Oh Ini namanya mic mas. Iya. Kalau ngomong harus dekat. Bentar, udah berapa menit? Oh masih dikit. Pasin lah 2 jam. Kocak aja. Ini aja udah materi terakhir. Pasin 2 jam gimana? Ya udah ngalor ngidul. Ya kalau gue alasan gue tetap mau bertahan hidup ya, gue masih ada langit semua. Jadi kayak bongkar rumah anjing. Anjing banget ya. Lanjut le. Alasan lu untuk tetap hidup. Dari tadi sampai situ doang gue lihat. Selain kucing tadi dah. Enggak, gue masih banyak game-game yang mau gue mainin. Oke. Masih banyak hal-hal yang mau gue coba. Gue juga masih mau ya nyenengin diri gue sendiri lah. Dosa masih banyak. Iya, kalau gue bunuh diri makin dosa lagi, makin dibakar di neraka lagi gue. Jangan bunuh diri lah. Makanya Capek. jangan sakit. Nanti ketabrak gak sih? Iya. Masuk grup. Masuk grup tele. Males banget anjing. Ya itu banyak lah hal-hal kecil kok yang membuat gue untuk bertahan hidup. Gue juga masih pengen mencari cinta sejati gue. Waduh, mencari cinta sejati Gue katanya. karyawan PT mencari cinta sejati. MCS banget tuh anjing. Bocah MCS. Ya kalau lo gimana? Apa alasan lo untuk tetap hidup? Alasan gue untuk tetap hidup, ya udahlah, orang gue belum mati. Ya udah, mau gimana lagi? Ya apa ya, sebenarnya there's a lot of things yang gue masih penasaran aja sih. Kayak Contohnya sebenarnya ditusuk dari belakang. enggak menusuk dari belakang ya. Cewek dong lawannya. Semua orang yang suka dari belakang itu gay. Ingat teman-teman, teman kalian kalau misalkan suka main belakang, mau cowok mau sama cewek, alasannya itu tetap gay. Main belakang. Dia sukanya Bukan gue yang ngomong jorok Zahran, bukan gue yang ngomong jorok kali ini. Tapi alasan gue untuk hidup itu karena life is a fucking mystery guys. Iya. Hidup itu misteri, jadi ya Masih banyak yang pengen Gua- masih banyak yang pengen di achieve nggak sih kayak kita belum jadi aktor men. udah walaupun kawan camp. Cuman Walaupun aktornya tapi di film genre yang lain. tapi ya gitu. emang kalau orang hobinya bikin gitu teman-teman, Lu kok gue yang ngasih contoh lu. gue aja nggak punya. Bukan anjing. Gak ada mana. Tapi ya gitu guys, jadi hidup itu adalah misteri. Apapun yang terjadi sekarang ya belum tentu terjadi lagi besok. Jadi itu sih yang bikin gue tetap hidup, karena gue masih penasaran besok ada apa, besoknya lagi ada apa, tahun depan ada apa, bulan depan ada apa, 10 tahun lagi ada apa, 15 tahun lagi ada apa, gue matinya kapan. Itu Ya, penasaran masih- itu sih. Ya masih pengen ngeliat bagaimana Prabowo memimpin. Iya itu. Sama itu satu, gue nggak mau mati cepat. Kenapa? Karena Gibran bakal kehilangan haters. Itu lebih berarti daripada apapun teman-teman. Gue tidak mau itu. Jangan diklip yang ini. Jangan diklip yang ini. Klip aja lah. Jangan. Nanti gue yang klip. Anak anjing, boy. Ya udah, apalagi Udah sih itu aja. Kalau bentar gue liat draft dulu. Udah habis sih.
Udah habis. Pendek Udah. juga sih yang ini pendek banget tapi ya. Tapi ya balik lagi ya, kita ini di episode ini ngomongin soal Perayaan Mati Rasa. Benar. Film yang akan tayang pada tanggal 29 Juli nanti di bioskop Juli serentak. Nanti 29 Januari. 29 nanti. Terus 20. Nah, ntar lu ulang klipnya ya. Lu ulang nih. Gua enggak salah denger gini. Oke deh, gue ralat 29 Januari nanti. Ya. Gue ngomong Juli tadi ya. Juli. 29 nanti ya. 29 nanti. Dengan Jangan lupa nonton serentak di bioskop Indonesia ya semuanya. Mau ya, di CGV, mau di SX1, mau di layar tancap. benar, dan juga kalian harus kita kasih kalian kuis. Cari nama Imam Farid di credit title, nanti kalian komen di kita kalau udah nemu, kirimin juga buktinya ke IG-nya Imam Farid ya kan. Nanti bakal dapat hadiah PS5 5 piece dari Imam Farid. Nanti kalau misalnya nggak dikasih, DM aja ke orangnya gitu. Atau enggak nanti DM juga ke Rangak saja minta PS5 aja. Soalnya ini adalah film pertamanya Farid, Bro. Ada di title, Bro. Gitu. Jadi kata dia kalau misalkan emang ada diralat sama orangnya Apa? film kedua katanya. Film kedua. Berarti ini ada berarti 10 PS5 guys katanya tuh. Dikali 2 soalnya. Jadi kalian DM aja nanti langsung ke IG-nya Imam Farid ya, Bang, gue mau PS5 gitu. Iya. Nanti sertain juga captionnya aku mau PS5 dari Farid gitu. Pokoknya Hashtagnya. captionnya AKMW PS5. Iya, AKMW PS5 hashtagnya gitu. Hashtagnya ada gitu ya. Oke, dan juga untuk kalian yang pernah mengalami mati rasa bisa tulis di kolom komentar ya. Tulis di kolom komentar apa penyebab kalian bisa mengalami mati rasa apa tersebut? patah hati terbesar kalian. Bener. Dan apa Dan alasan kalian untuk tetap hidup untuk sampai sekarang. Itu dia alasan itu yang harus kalian syukuri. Iya betul, harus tetap bersyukur Benar. di hidup kita yang lagi wah ini di awal tahun 2025 ya. 2025 udah banyak ya kejadian ya. Iya. STI Ya, kalau dipecat. tetap harus disyukuri ya. Iya. Kita masih tetap bisa hidup sampai saat ini. Benar. Walaupun STI dipecat tapi timnas tetap main. Iya. Nanti bulan Maret ya. Jadi kita Nanti harus lawan tetap bersyukur. Jepang ya. Udah Bukan lawan Jepang. Besok Bahrain dulu. Bahrain ya? Bahrain tanding kandang. Oke, kita closing aja langsung Segitu teman-teman. aja untuk Segitu aja episode kali ini. untuk kali ini ya kawan-kawan udah 40 menitan Ya, kayaknya 40 kita menit. cuap-cuap. Cuap-cuap. Sekali lagi jangan lupa nanti nonton Perayaan Mati Rasa Ya. tanggal 29 ya di bioskop karena gue juga mau nonton. Dan tulis komentar kalian juga di bawah Tentang filmnya gimana. dan tentang perasaan kalian bagaimana. Jadi Oke. tetap stay tune terus bersama kami di PPKM PPKM. Project. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Benar. Dan Sampai jumpa. salah. Apa? Dengerin kami di Spotify jika Iya. kalian dengerin kami suaranya doang, dan tonton di YouTube kalau misalnya kalian mau lihat gimmick kami yang berlebihan ini. Ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Bye.